Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya membahas tentang mata kuliah analisis struktur. Oke, langsung saja kita mulai. Yang dimana berikut adalah sebuah struktur yang menggunakan tumpuan jepit dengan derajat kebebasan 6. Nah, eh, dari struktur ini saya sudah eh, membuat atau mengatur yang dimana uh, batang BC ini adalah batang satu dan batang AB ini adalah batang 2 dan batang DC ini adalah batang 3. Yang dimana panjang batang BC adalah 800 cm dan panjang batang DC ini adalah 600 cm. Dan ini adalah beban 25 kilo Newton. Dan kita lanjut langsung ke penampangan. Nah, kita dapat melihat di tabel berikut, yang dimana dari penampang tersebut diperoleh keterangan penampang ini bahannya itu atau material penampang ini adalah terbuat dari baja tipe 1. Modulus elastisnya itu atau E-nya itu adalah 200.000 MPa. Luas penampang 58,5 cm kuadrat. Momen inersia 59,7 cm kuadrat. Nah, untuk mencari momen inersianya itu, yang pertama itu letak kita mengetahui letak centroidnya dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, dari perhitungan ini, maka didapat letak centroidnya itu adalah 4,45 cm. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai dari letak centroidnya, maka kita langsung bisa mencari momen inersianya. Dengan perhitungan, maka didapat momen inersianya itu adalah 529,7 cm pangkat 4. Nah, seterusnya, uh, yang berikut matriks kekakuan batang, matriks transformasi. Ini adalah persamaan matriks batang dalam koordinat lokal. Nah, dapat kita lihat perhitungan pada persamaan EA per L, 4 EI per L, 6 EI per L kuadrat, 2 EI per L, dan 12 EI per L pangkat 3 di batang 1, 2, dan 3. Ini adalah tabel yang sudah saya peroleh. Ini saya menggunakan Excel untuk mendapatkan nilai EA per L-nya ini dengan rumus yang sudah ditentukan di Excel. Berikut adalah Excel-nya. Nah, ini adalah batang 1 dan dengan nilainya, dan ini adalah batang 2 dan 3 dan ini nilainya, yang dimana rumusnya itu adalah ini, yang diambil dari contohnya EA per L ini, yaitu rumusnya itu uh, uh, 200.000 dikali 5.850 dibagi 800, maka dihasilkan 146.250. Begitu juga dengan ini 4 EI per L. Nah, yang dimana 4 dikali
dari 4 dikali 200 dikali 5.000 5297000 dibagi 800, maka dihasilkan 529700000, dan begitu juga dengan seterusnya. Maka setelah kita dapat dari Excel ini, kita kembali ke slide-nya, dan ini adalah penjabarannya seperti yang di Excel tadi untuk mendapatkan nilai dari EA per L ini. Yang dimana EA per L itu didapat dari 200.000 dikali 5850 per 8.000 sama dengan hasilnya adalah 146.250. Nah, ini. Begitu juga dengan 2 EI per L, yang dimana 2 dikali 200.000 dikali 5297000 dibagi 8000, maka dihasilkan 264850000. Nah, begitu juga seterusnya sampai 12 EI per L pangkat 3. Setelah kita sudah mendapat dari batang 1, maka kita lanjut ke batang 2 dan 3 dengan rumus yang sama, yang dimana untuk mencari EA per L-nya itu adalah 200.000 dikali 5850 per 6.000, maka didapat 195.000. Ini. Dan begitu juga selanjutnya sampai 12 EI per L pangkat 3, yang dimana hasilnya 558,855556. Nah, setelah kita sudah mendapat perhitungan pada persamaan tersebut, maka kita lanjut matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal untuk batang 1. Nah, ini adalah untuk khusus batang 1 dulu. Nah, kita lihat ini adalah yang kita dapat. Dalam mencari ini juga kita menggunakan Excel supaya mudah kita dapat. Nah, setelah kita sudah mendapat ini, K1-nya ini, maka kita lanjut mencari matriks transformasi batang 1. Yang dimana orientasi batangnya itu adalah cos 180 derajat dan sin 180 derajat. Dapat kita lihat, ini adalah batang 1. Yang dimana kosinusnya itu adalah 180 derajat dan sinusnya juga 180 derajat. Yang dimana kita sudah mengetahui kosinus 180 derajat itu adalah 1 dan sinus 180 derajat itu adalah 0. Nah, maka matriks transformasinya atau T1 dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat ini adalah persamaan transformasi. Nah, kan kita tadi udah mendapat kosinus 180 derajat itu adalah 1 dan sinus 180 itu adalah 0. Maka dari persamaan tersebut, kosinus ini dapat kita ganti menjadi 1 dan sinus ini dapat kita ganti menjadi 0. Maka hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, setelah selesai kita mencari matriks transformasi, baru kita lanjut ke matriks kekakuan global dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini masih untuk batang 1. Nah, setelah itu ini adalah hasil. KG1 ini hasil saya dapat dari menggunakan Excel juga agar mudah. Agar pekerjaan kita itu lebih mudah dalam menghitung, maka kita harus menggunakan Excel. Nah, bagi nanti yang mau Excel-nya bisa, nanti saya kasih. Setelah kita sudah mendapat matriks kekakuan global untuk batang 1, maka kita lanjut untuk mencari matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal untuk batang 2 dan 3. Yang dimana K2 dan 3 itu sudah saya cari menggunakan Excel dan hasilnya itu adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat ini adalah hasilnya untuk K2 dan 3.
Nah, setelah selesai kita mencari matriks kekakuan batang 2 dan batang 3, maka kita lanjut untuk mencari matriks transformasi batang 2 dan 3 dengan orientasi batang. Kosinus dan sinusnya itu adalah 90 derajat. Mari kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah batang 2 dan ini adalah batang 3, yang dimana kosinusnya adalah 90 derajat dan sinusnya juga adalah 90 derajat. Dan kita juga udah tahu yang dimana kosinus 90 derajat itu adalah 0 dan sinus 90 derajat itu adalah 1. Nah, maka dari matriks transformasi untuk batang 2 dan 3 ini adalah persamaannya. Sama seperti uh, mencari transformasi batang 1, yang dimana kosinus ini kita ganti menjadi 0 dan sinus ini kita ganti menjadi 1. Berarti ini adalah kebalikannya. Nah, setelah kita udah ganti, maka hasilnya T batang 2 dan 3 itu adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat. Nah, setelah selesai kita mencari transformasi batang 2 dan 3, maka kita lanjut untuk mencari matriks kekakuan batang 2 dan 3 dalam koordinat global dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, batang 2 dan 3 ini atau KG batang 2 dan 3 ini saya dapat menggunakan Excel juga. Memang menggunakan Excel ini sangat mudah untuk memecahkan masalah atau perhitungan yang lumayan rumit. Nah, setelah selesai kita mencari matriks kekakuan, nah kita lanjut. Ini adalah stabil insiden yang dimana batang 1 dan batang 2 dan batang 3. Yang kan tadi struktur kita itu adalah 6 derajat kebebasan. Maka otomatis kita menggunakan 6 kolom. Yaitu adalah derajat 1, derajat 2, 3, 4, 5, dan 6. Dapat kita lihat, maka dari tabel tersebut dapat kita lihat matriks kekakuan struktur 1 atau elemen 1. Ini dapat kita cari menggunakan Excel. Yang dimana saya tunjukkan Excel-nya itu adalah ini. Nah, ini adalah batang 1. Nah, ini adalah hal yang pentingnya. Untuk yang kosong-kosong ini baiknya kita tulis aja dengan angka 0. Angka 0. Dan ini untuk batang 3. Dan yang kosongnya juga kita isi dengan 0. Dan untuk batang 2-nya itu berikut. Nah, ini. Ini adalah untuk batang 2. Nah, kita lanjut. Ini tadi udah kan, udah kita lihat di Excel. Nah, sehingga matriks kekakuan struktur, matriks kekakuan seluruhnya dari batang 1, batang 2 dan batang 3 itu dijumlahkan. Maka hasilnya didapat sebagai berikut. Nah, baru terus kita masuk ke vektor beban, yang dimana ini adalah batang 1 dengan bebannya itu 25 kN. Nah, batang 1 ini kita bagi menjadi dua bagian, yang dimana bagian A itu 400 cm dan bagian B itu adalah 400 cm. Kan tadi panjang batang 1 ini adalah 800 cm, maka kita bagi menjadi dua bagian, 400 cm dan 400 cm. Yang dimana FO1 itu nilainya itu adalah 0 dan FO2-nya itu sama dengan, ini adalah rumusnya, P dikali B kuadrat dikali 3A ditambah B per L pangkat 3. Yang dimana L ini adalah panjang dari batang tersebut. Maka hasilnya itu 25. Ini tadi P ini adalah beban. Maka 25 dikali 400 kuadrat
dikali 3 dikali 400 ditambah 400 dibagi 800 pangkat 3. Maka hasilnya itu adalah 12,5. Begitu juga seterusnya sampai ke FO6. Nah, maka didapat untuk batang 1, FO batang 1 ini adalah FO1 sama dengan 0, FO2 sama dengan 12,5, FO3 sama dengan 2.500, FO4 0, FO5 12,5 ya sama FO2. FO6 ini min 2.500. Sedangkan untuk batang 2 dan batang 3 FO-nya itu 0. Maka sehingga FO sama dengan dari ini dijumlahkan dari batang 1, 2, dan 3. Maka didapat FO sama dengan 0, 12,5, 2.500, 0, 12,5, dan min 2.500. Nah, kita lanjut ke persamaan keseimbangan struktur. Nah, hasil inverse matriks kekakuan struktur. Ini saya cari menggunakan Excel supaya agar mudah. Nah, yang dimana XL-nya itu adalah sebagai berikut. Ini. Nah, udah kita lanjut. Ini ya. Mana? Ini. Oke. Maka kita lanjut. Hasil persamaan keseimbangan struktur DG untuk batang 1 yaitu D1 itu sekian, D2 ini, D3 sampai D6 itu ini. Maka vektor perpindahan elemen D1 yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita mencari gaya-gaya di ujung elemen. Yang dimana F1 sama dengan sebagai berikut. Ini juga saya cari menggunakan FL. Nah, yang dimana ini. Nah, ini. Ini, bukan. Ini. Maaf, ini. Nah, maka ini adalah gaya-gaya di ujung beban. Nah, seterusnya reaksi titik tumpu. Nah, ini adalah reaksi-reaksi di titik tumpu struktur. Berikut reaksinya. Oke, di sini ada sebuah aplikasi untuk merupakan alat penyelesaian, yaitu pemecahan masalah mengenai struktur tersebut, yaitu dengan nama APK-nya itu adalah Linpro. Dapat kita lihat, ini adalah APK Linpro. Yang mau APK Linpro ini nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi grup. Deskripsi video maksudnya. Oke, mari kita coba. Oke. Untuk hal yang pertama itu, kita masuk ke sini, ke fitur ini, dan kita klik. Yang dimana tadi kan kita sekarang dalam posisi, sekarang nih, dalam posisi membangun struktur yang tadi. Nah, di mana X-nya itu kita buat yang pertama untuk batang kedua itu adalah 0, Y-nya juga 0, dan keduanya itu adalah yang pertama 8, X-nya itu 8, dan Y-nya itu adalah 0. Dan di bawah kita buat 8 juga untuk X-nya, dan Y-nya itu 6. Dan kita buat juga X-nya itu 0, dan di bawah untuk Y-nya 6. Nah, setelah selesai kita klik OK. Maka ini sudah kita dapat. Maka selanjutnya kita klik kanan, klik member. Maka kita arahkan membernya ini ke titik tersebut yang di bawah, klik. Maka tarik ke titik di atas, baru klik. Nah, selanjutnya begitu sampai
semuanya. Nah, setelah sudah semua tergabung, maka klik kanan dan klik pointer. Nah, setelah itu kita kursornya ini kita buat ke ini ke titik tumpunya ini, klik kanan. Nah, kan tadi struktur kita itu adalah menggunakan tumpuan jepit, maka kita pilih tumpuan jepit. Nah, baru klik. Nah, setelah itu kita masuk ke ini fitur ini, klik masuk ke calculate. Nah, masuk ke iCross section. Nah, kita masukkan ini. Ini kan gambar penampang tadi, gambar penampang tadi. Maka dimasukkan untuk B1-nya itu adalah 15. Sama ini ya, B1 sama B2-nya ini adalah 15. Dan T1 sama T2-nya ini adalah 0,7. 0,7. Dan D-nya ini adalah 8,9. Dan untuk BR-nya ini adalah BR, berarti ini panjang dari titik ini ke titik ini berarti 5 cm. Maka kita lihat dulu. Nah, ini adalah gambar tampak penampangnya ini. Nah, setelah sudah kita oke. Bukan, fokus and close. Nah, maka cross section area A ini maksudnya itu luas area. Luas areanya itu kita lihat ini kita dapat kita lihat ini ada tabel. Tabel ini kan tadi untuk penampangnya itu adalah baja ya. Ini untuk luasnya, luas baja itu, dan ini inersianya. Kita bisa melihat inersinya itu yang tadi kan kita sudah menghitung. Nah, baru setelah itu kita defi. Nah, kita pilih tipe 2 dan kita oke. Nah, setelah itu ini setiap batang ini kita klik kanan dan pilih tipe dan masukkan semua batang ini menjadi ke tipe 2 dengan cara yang sama ke tipe yang 2. Oke, setelah itu kita oke. Setelah itu kita mencari beban. Kan di sini beban. Maka kursornya ini kita buat ke batang 1, klik kanan, masuk ke add load. Nah, add load, baru klik point. Nah, setelah itu kita masukkan A-nya ini kita masukkan 4. Kan tadi 800 cm. Ini diminta satuannya meter. Berarti otomatis 800 cm itu adalah 8 meter. Ya bukan sih? Ya, 8 meter. Berarti dibagi 2 menjadi 4 meter. Nah, langsung kita ke porsi Y. Di sini kan tadi bebannya itu adalah 25 kN. Nah, kita buat menjadi pertama min 25. Dan setelah sudah kita F5. Nah, jadi begini. Nah, setelah itu setelah selesai kita klik kanan juga, kita ke stiffness matrix. Nah, mari kita lihat ke yang tadi ke tabel yang dimana matriks kekakuan batang 1. Mari kita lihat apakah benar atau enggak. Oh, ini member 2 ya. Ya, ini member 2-nya itu udah pas. Mari kita lihat ini member 1-nya. Apakah pas? Untuk batang 1 ya. Ini untuk batang 1, yang tadi batang 2. Nah, sudah. Oke, setelah sudah, maka kita
kita runkan, klik run. Nah, sebagai berikut. Ini adalah momen. Nah, ini adalah momen, diagram momennya, dan ini adalah diagram geser. Nah, dan ini adalah diagram aksialnya. Nah, ini diagram aksial dan ini diagram uh, defleksi. Nah, ini adalah diagram defleksinya. Ini kenapa ini bisa turun? Kan ini dipengaruhi beban yang tadi. Dan ini adalah reaksi. Nah, di mana menggunakan APK Limpro ini adalah sangat mudah. Nah, mungkin demikian video kali ini. Saya tutup share dulu. Oke. Demikian kali video ini. Jika ada kekurangan dan kritik, bisa dicantumkan di kolom komentar agar bisa diperbaiki ke depannya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih.